Terus kalau khawatir kalau brokernya bandar terus strategi ketahuan, kita belum promosiin aja. Kemarin yang udah cash out poin dan cash out dari subscriber itu udah banyak banget. udah banyak. Ya, kalian yang udah terima transferan. Halo teman-teman Real Trader, kembali lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan dan tentunya ada Pak DP. Halo. Kalau ada Pak DP, kalian pasti tahu kan, kita akan ngebahas Q&A. Tapi kami akan memilih beberapa pertanyaan yang pakai hashtag tanya TF. Oke, langsung aja Pak. Ya. Ini ada dari Bapak Live Trade. Oke. Apakah jumlah channel yang dipromosikan bisa ditambah Pak? Yang saya lihat hanya 10 channel. Kasihan kita yang sudah level pro dan elite tidak dipromosikan hanya gara-gara kalah jumlah profitnya. Nanti ujung-ujungnya pada berlomba banyak-banyakan profit lagi kayak dulu. Oke, kalau dilihat kita belum mempromosikan channel nih. Ya, Pak itu juga udah bilang kan kemarin. Saat ini kita belum promosiin apa-apa. Belum. Tapi yang muncul paling atas di aplikasi itu yang paling konsisten. Ya. Sesuai dengan ranknya yang sudah mencapai level elite. Ya. Itu. Dan itu juga by system sebenarnya, kita nggak bisa kontrol. Ya. Gitu. Itu udah algoritma sistem si apps-nya. Betul. Gitu. Jadi yang muncul sana konsisten dan belum kami promosiin. Ya. Gitu. Kalau untuk promosiin gampang lah. Ya. Kalian tenang. Cukup tunjukkan channel kalian sampai level yang elite, bisa master, bisa legend. Tentu akan baru nanti TF bantu promosi. Ya. Gitu. Lagian kita belum promosiin aja. Kemarin yang udah cash out poin dan cash out dari subscriber itu udah banyak banget. Udah banyak. Ya, kalian yang udah terima transferan komen di bawah. Oke, jadi intinya nih Pak Live Trade ini fokusnya jangan ke situ dulu. Ya. Fokusnya jangan ngeliatin channel yang lain. Mereka udah profit sebesar apa, mereka udah di rank apa. Ya. Fokus aja di channel sendiri. Ya, fokus sama portfolio dan jadilah diri sendiri dulu. Itu karena balik lagi nih, aplikasi Traders Family tujuannya untuk menguji konsistensi kita, Ya. bukan adu-aduan profit lagi. Ya, supaya kita juga lebih disiplin lah ya Pak. Betul. Nah selanjutnya nih Pak, ada dari Until Dry Hit. Oke. Aduh. Mungkin Pak Tito atau tim TF pasti setuju kalau SLTP itu nggak bisa dipatok berapa pips. Ya. Metode yang saya gunakan pun begitu. Range pip SLTP tiap entry pasti beda-beda. Betul. Tapi kenapa level channel analis diukur dari raihan pipsnya, bukan persentase profit loss yang berdasarkan risk and reward? Ini saya bingung nih, persentase loss profit yang berdasarkan risk reward itu gimana maksudnya ya? Karena bias ya Pak ya? Iya bias. Mungkin persentase profit kah dari equity? Kita bingung ngukur equity-nya dari mana. Mungkin maksudnya persentase win rate-nya Pak. Bisa juga win rate. Tapi kalau ngukur win rate, tiap trader gaya tradingnya beda-beda Iya, nih. karena itu ya masalah probabilitas dan risk and reward pengaruh juga. Iya. Kalau ada win rate. Gitu. Kalau persentase loss dari equity, kopi juga equity beda-beda. Jadi nggak bisa jadi patokan kan. Sehingga lebih mudah kalau patokannya itu berdasarkan dari profit pips. Ya. Itu. Dan apa ya, yang kita cari kan sebenarnya yang konsisten profit. Betul. Gitu. Kenapa kita ada update menggunakan sistem rank gitu. Dan kita hanya cari yang bisa profit 2000 pips per bulan. 2000 pips per bulan tuh sih kecil ya. Ya bisa dicapai lah Pak ya. Masih dari sisi analis juga nggak terlalu terbebani. Dari sisi kopier nilai 2000 pips itu besar kecilnya tergantung kopiernya nih. Ya. Kalau kita contoh ya, dana 10.000 kalau pakai lot 0,2 2000 pips Berarti $400. Ya, kalau kita persennya jadi 4%. 4%. Tapi bagi yang ngerasa, aduh kayaknya $400 kecil. Ya kan itu perkara besar gedein lot aja. Iya, tinggal Gedein atur kecilin lotnya lot aja. doang kan. Betul. Gitu, disesuaikan dengan karakter risikonya masing-masing. Ya, yang pasti ketika channelnya udah profit konsisten, dari sisi kopier lebih mudah untuk menghitungnya. Iya, betul. Dan sekali lagi kita ingatin lagi ya buat teman-teman, ya fokusnya kita adalah mencari yang konsisten. Ya. Gitu. Makanya kenapa kita pakai sistem rank. Nah, selanjutnya nih Pak, Ya. ada dari Pak Lucky Hartono. Kalau saya pakai IE, apakah broker tahu nggak isi IE kita? Kalau tahu pas dapat broker bandar, pasti strategi kita kan gampang ketahuan. Oke, berarti EA ini robot lah ya. Iya, IE robot. Broker itu tahu kalau tradernya itu trading pakai robot atau enggak. Ya. Bahkan kalau kita trading di handphone, pakai mobile atau kita copy trade dari MQ5, itu kelihatan. Ya, device kita pasti kelihatan. Kelihatan. Nah, di aplikasi monitoring itu di broker ada komennya. Itu komennya nama robotnya. Biasanya kayak gitu. Bahkan kita nih di MT4 kita sendiri itu juga muncul. Kalau kita pencetin transaksi kita, itu ada kode robotnya juga.
Oh, oke. Tapi yang saya tahu sih Pak, dia biasanya secara default itu kalau robot dia ninggalin komen. Ya, betul. Ninggalin komen. Tapi kan itu sebenarnya bisa dimodify. Kalau orang Ya. komen yang nggak mau diisi itu bisa. Tapi Ya. basically broker itu bisa tahu kalian pakai robot atau enggak. Ya. Terus kalau khawatir kalau brokernya bandar terus strategi ketahuan, Jangan kalau pilih broker bandar. Iya. Pilih yang hybrid. Betul. Jadi kalau kalian profit pun pasti dibayar. Iya, jadi nggak usah worry kalau udah pakai pilih broker yang hybrid. Gitu. Dan lagian yang penting juga ujungnya WD kita dibayar Pak. Dia dibayar. Itu aja. Oke, next Pak. Wah ini namanya susah nih. Dari 2M, ini aja lah belakangnya yang saya sebut nih. Ya, Bapak Safrizal Ardana Ardiansa. Oke. Bagaimana cara TF untuk mengatasi ketika ada analis yang melakukan plagiasi signal kepada channel lain? Oke, berarti mungkin maksudnya ada yang nyontek signalnya duplikat atau nyontek dari channel lain, dipakai di channel sendiri. Ya. Tapi setahu saya sih kebanyakan ini itu orangnya sama. Oh, Dia punya bikin 2 channel, sinyalnya disamain nih. Mungkin juga tujuannya dia mau ngejar bonus poin. Ini apa ya mereka nggak niat untuk menjadi apa ya top analis atau Ya. menjadi top trader nanti. Ya cuma ya bounty hunter. Bounty hunter. Ya. Tapi kalau memang ternyata ada nih yang copy signal lain buat di channel dia dan jadi top channel, belum tentu kita promosiin juga. Iya, karena kan proses seleksi kita untuk apa ya, untuk trader bisa dipromosiin ke klien itu jauh banget. Ya. Panjang prosesnya. Itu jadi kalian nggak usah terlalu khawatir soal apa contek-mencontek signal ini, TF yang handle dari belakang. Ya, cukup fokus sama portfolio sekali Ya. lagi. Oke. Next dari Pak Aris Sayong. Pak Tito dan Excel, saya beberapa kali memakai execution limit dan stop sebagai cara entry position. Menurut saya pakai limit lebih bagus karena dapat harga yang lebih bagus. Gimana menurut Pak Bro Tito? Pak Bro Tito. Dan menurut Pak Tito nih, apa stop dan limit yang lebih bagus? Oke, kalau kita antara pilih pakai limit atau stop bisa juga tergantung seasonality-nya. Ya, Kalau lagi ranging tentu lebih cocok pakai limit. ya kan, ya. Karena kita kan nunggu harga di support atau di resisten. Tapi kalau kita seasonality-nya lagi trending, otomatis lebih banyak pakai stop order karena kita nunggu breakout. Breakout, betul. Gitu. Jadi dua-duanya sih bagus ya. Nggak ada limit lebih bagus atau yang stop order lebih bagus, tergantung trading style-nya. Tergantung trading style. Jadi ya nggak ada mana bagus mana jelek ya. Ya. Itu namanya fitur aja gitu. Betul. Dan kalau misalnya limit order dapat harga lebih bagus ya memang karena kan nunggu di bawah. Mau di bawah. Gitu. Dan Pak Aris Sayong ini kalau memang lebih suka dengan limit order, ya lanjutin aja Pak. Iya. Nggak harus paksa Nggak usah dipakai dipaksa. stop order. Betul. Karena Gitu. setiap orang kan metode trading tuh menurut saya sih cocok-cocokan Pak ya. Cocok-cocokan. Gitu. Jadi nggak perlu dipaksa untuk menjadi orang lain. Nah itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang pakai hashtag tanya TF ya Pak DP. Betul. Gitu. Nah buat teman-teman yang mau punya pertanyaan penting, jangan lupa pakai hashtag tanya TF biar kami pilih dan kami bahas. Ya. Oke? Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.